Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nuraini Saada, mahasiswa semester 8 Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk memahami mengenai materi bahan tambahan makanan yang ada di mata pelajaran dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian, khususnya untuk teman-teman semua yang kelas 10 ya. Kalian pernah gak beli makanan atau lihat makanan yang warnanya itu seterang kuning stabilo, atau beli minuman yang dia tuh sudah tersusun rapi di rak-rak di dalam toko? Nah, kemungkinan besar makanan dan minuman tersebut itu mengandung BTM atau bahan tambahan makanan dan dikenal juga dengan sebutan bahan tambahan pangan atau BTP. Video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu BTM, jenis-jenisnya, penggolongannya, fungsinya, dan juga cara membedakan BTM yang aman dan juga berbahaya. Yuk kita simak videonya. Karena tak kenal maka kenalan. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu BTM. BTM merupakan bahan tambahan yang bukan merupakan bagian alami dari bahan baku makanan tersebut dan ditambahkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua, BTM itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan asal bahannya, yaitu yang alami dan buatan. Selanjutnya, berdasarkan cara penambahannya, yang disengaja dan juga tidak disengaja. Dan yang ketiga, berdasarkan aturan penggunaannya, yaitu GRAS dan non-GRAS. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi penggunaan BTM pada makanan. Yang pertama itu adalah untuk mengawetkan makanan, karena melalui BTM dia bisa mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membusukkan makanan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dan juga tekstur pada makanan tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan warna dan juga aroma sehingga makanan tersebut dapat lebih menarik di mata konsumen, karena kan kita sebagai konsumen terkadang mencari makanan yang eye-catching atau enak dilihat di mata dan dia mempunyai banyak rasa. Keempat, penggunaan BTM ini tuh cenderung untuk meningkatkan kualitas pangan, karena pangan tidak hanya lihat dari kualitas tekstur dan juga rasanya saja, tetapi juga dari kestabilan dan juga nilai gizinya. Dan yang terakhir itu ada menghemat biaya, karena di industri pangan biasanya efisiensi biaya itu menjadi hal yang penting, karena kan biaya produksi pun banyak tidak hanya dari segi bahan bakunya saja, tetapi dari segi manufacturingnya mungkin atau dari segi yang lainnya. Oke, pembahasan yang keempat itu ada mengenai penggolongan bahan tambahan makanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa penggolongan BTM itu terbagi menjadi 27 golongan berdasarkan fungsinya. Nah, seperti bisa kita lihat di gambar yang ada di sebelah kiri saya. Nah, contoh penggunaan dari BTM-BTM tersebut tuh sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita beli sirup untuk lebaran, warna merah, warna kuning, warna hijau itu biasanya berasal dari pewarna makanan. Selanjutnya, kalau kita membeli es krim yang rasanya sangat lembut itu biasanya menggunakan bahan tambahan makanan jenis pengemulsi. Atau kita biasanya mengkonsumsi mie instan. Nah, mie instan ini biasanya mengandung bahan tambahan makanan jenis pengawet dan juga penyedap rasa. Kira-kira itu adalah contoh penggunaan bahan tambahan makanan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian pikirkan kira-kira apa yang pernah kalian konsumsi, yaitu makanan ataupun minuman yang kira-kira mengandung bahan tambahan makanan. Dan coba tuliskan di buku tulis kalian. Oke, kalau sudah dituliskan di buku tulis kalian, sekarang coba kalian cek kolong bangku kalian atau mungkin ingat-ingat kembali jajanan yang sudah kalian beli pada saat jam istirahat ataupun istirahat di hari sebelumnya. Lalu, nah seperti contohnya ini saya punya makanan. Nah, kita lihat komposisinya, apakah
Di sini dia mengandung bahan tambahan makanan dan dia mengandung perisa sintetik keju, dan juga di sini ada pengembang garam. Dari ke-27 jenis penggolongan bahan tambahan makanan, kita hanya akan membahas mengenai pewarna makanan dan juga pengawet pada makanan saja. Yang pertama kita bahas adalah pewarna makanan. Pewarna makanan adalah bahan yang digunakan untuk menambahkan atau memperbaiki warna pada makanan. Biasanya dia bertujuan untuk memberikan kesan yang baik atau kesan yang lebih menarik pada makanan sehingga lebih menarik perhatian bagi konsumen untuk membelinya ataupun mengkonsumsinya. Selain dari tujuan penambahan pewarna pada makanan yang telah disebutkan sebelumnya, pewarna makanan juga bertujuan untuk yang pertama untuk menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna pada makanan. Ketiga, menutupi perubahan yang terjadi selama proses pengolahan, dan juga yang terakhir adalah mengatasi perubahan warna yang mungkin terjadi pada saat proses penyimpanan. Secara garis besar, pewarna makanan itu berasal dari dua sumber, yaitu dari yang alami dan juga buatan. Kalau misalnya dari bahan yang alami, seperti kita temui di kehidupan kita sehari-hari, misalnya dari kunyit untuk warna kuning, atau untuk warna hijaunya dari daun pandan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pewarna buatan biasanya dia produksi oleh industri. Seperti ini saya memegang dua contoh pewarna buatan. Di sini ada warna kuning muda dan juga warna hijau tua. Namun perlu diwaspadai mengenai penggunaan pewarna pada makanan. Harus sesuai dosis yang dianjurkan, baik itu yang sudah diatur dalam regulasi ditetapkan oleh BPOM maupun dari peraturan Menteri Kesehatan. Karena penggunaan bahan tambahan makanan, khususnya pewarna, jika dosisnya tidak sesuai, mungkin akan menimbulkan efek samping tertentu kepada kesehatan. Yang kedua kita bahas adalah mengenai pengawet. Pengawet pada makanan bertujuan untuk mengawetkan pangan yang mudah rusak. Melalui penggunaan bahan pengawet dapat memperlambat atau menghambat penguraian, proses fermentasi, atau bahkan proses pengasaman yang disebabkan oleh mikroba, sehingga makanan yang mudah rusak cenderung bisa lebih lama untuk disimpan. Bahan pengawet yang cenderung sering kita jumpai adalah jenis benzoat. Benzoat sering digunakan untuk mengawetkan makanan seperti saus tomat, sari buah, atau bahan pangan yang lain yang mudah rusak. Sama seperti pewarna, penggunaan pengawet juga harus memperhatikan dosis yang sudah diatur, karena setiap bahan pangan itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, sehingga dosis yang dibutuhkan untuk mengawetkan pun berbeda-beda. Apabila dia terlalu banyak dosis yang digunakan, maka akan menimbulkan efek samping terhadap kita yang mengkonsumsinya. Dan apabila kurang, mungkin akan membuat bahan pangan tersebut mudah rusak sehingga tidak bisa untuk kita konsumsi. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari sering ditemukan banyak pedagang yang nakal untuk menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu dari jenis pewarna dia ada rodamin. Sebenarnya rodamin merupakan pewarna tekstil. Nah, selanjutnya dari golongan pengawet itu ada boraks dan juga formalin. Mungkin kalian semua udah sering mendengar tentang 3 jenis bahan tambahan makanan yang berbahaya tersebut. Nah, untuk lebih bisa mengantisipasi jajanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya, kalian bisa melakukan uji coba sederhana saja di rumah atau mungkin dipraktikkan di sekolah mengenai pengujian sederhana untuk mendeteksi penggunaan pewarna dan juga pengawet seperti boraks dan juga formalin yang dapat dilihat pada LKPD yang terdapat di dalam modul ajar di website yang telah diberikan. Lalu, gimana sih cara kita untuk lebih waspada dan hati-hati agar tidak mengkonsumsi bahan tambahan makanan yang berbahaya? Yang pertama, hindari makanan yang memiliki warna sangat mencolok karena itu patut untuk dicurigai. Selanjutnya, pilih makanan yang mempunyai label yang resmi. Dan yang terakhir, baca label dan juga komposisi yang
biasanya tercantum di balik kemasan dari makanan tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai bahan tambahan makanan. Semoga kalian semua dapat jauh lebih memahami mengenai penggunaan bahan tambahan makanan yang baik dan dapat menghindari penggunaan ataupun mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.